Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Henry Nova, yang mana channel ini akan selalu menayangkan hal-hal yang berkaitan dengan kesenian dan kebudayaan daerah dan juga pusaka-pusaka peninggalan leluhur terdahulu. Oke, pada kesempatan kali ini kembali saya akan mereview sebuah senjata pusaka Nusantara. Kali ini senjata pusakanya berupa pedang kampilan. Nah, ini dia pedangnya, yang mana pedang kampilan ini adalah senjata tradisional khas suku Melayu Timur, Iranun. Nah, untuk review kampilan sendiri, ini adalah episode yang kedua. Jadi ini adalah review kampilan Melayu Timur episode yang kedua. Kita akan lihat nanti bilahnya dari dekat dan kita akan bahas secara detail bagiannya satu persatu. Oke, mari langsung saja kita lihat bilahnya dari dekat. Nah, inilah dia tuan-tuan penampakannya dari dekat. Bisa kita lihat dari hulu hingga ke bilah hingga ke ujungnya masih kokoh dan tegap ya. Nah, bentuk hulunya ini masih bentuk aslinya, sama dengan bentuk kampilan Iranun di Filipina sana. Dan memang ini memang masih ulu asalnya atau hulu bawaannya ya, masih asli. Namun pada bagian palang lintang di sini sudah mengalami keropos ya. Wajar, karena memang ini adalah pusaka yang sudah lama sekali ya, sudah ratusan tahun silam. Memang pusaka ini adalah salah satu pusaka kampilan yang dulunya pernah digunakan nenek moyang kita dalam peperangan melawan penjajah. Kemudian pada ujung bilah terdapat semacam cabang, ini candi namanya. Ini adalah ciri dari kampilan jantan, yaitu memiliki candi seperti ini. Jika kampilan betina itu tidak memiliki candi, biasa saja. Mantap. Oke, kita akan ukur bilahnya dengan menggunakan jengkal. Hampir 3 jengkal ya, hampir 3 jengkal, cukup panjang. Mantap. Dan masih lumayan tebal ya, lumayan tebal. Pada permukaan bilah ini terdapat sedikit semacam bercak-bercak bercampur karat ya, karena memang bilah ini sepertinya sedikit kurang terawat. Nanti kita akan coba bersihkan lagi untuk menghilangkan karatnya. Kemudian kampilan ini juga berlogo S. Nah, ini dia logonya, namun sudah tidak begitu jelas. Ini dia huruf S. Nah, tuh kelihatan seperti ini ya. Konon kampilan yang berlogo S ini adalah asli ya, kampilan asli
baja Cina. Begitu kata orang-orang tua dahulu. Mungkin sebagian besar di tanah air belum banyak yang mengetahui senjata pusaka kampilan ini, atau mungkin sebagian besar hanya mengetahui bahwa kampilan ini adanya di Filipina. Perlu kita ketahui juga memang Melayu Timur ini sendiri memang berasal atau merupakan anak cucu keturunan Iranun yang dahulunya dahulu kala Iranun itu banyak berdatangan dengan menggunakan kapal-kapal besar. Mereka berdatangan ke Indonesia, ke Provinsi Riau dan Jambi, guna untuk membantu peperangan dalam mengusir penjajah. Jadi tiap-tiap kapal mereka membawa senjata utama mereka, senjata tempur mereka, yaitu berupa kampilan, sundang, tombak, penabas, dan juga satu set alat musik tradisional, yaitu yang bernama kulintang. Jadi setelah peperangan dalam jangka panjang selesai, maka sebagian besar mereka ada yang memilih untuk pulang ke kampung halaman mereka, dan ada juga yang memilih untuk tinggal di tanah air. Mereka yang tinggal di tanah air memiliki keturunan dan terus berkembang biak hingga saat ini, dan mereka yang memilih untuk tinggal itulah yang disebut, dijuluki suku Melayu Timur. Jadi sebenarnya mereka memang berasal atau anak cucu Iranun sendiri. Itulah sebabnya mengapa senjata tradisional Filipina ada di tanah air. Mantap. Ini bentuknya sama persis dengan bentuk Iranun punya ya. Bisa diamati. Bentuk hulu ini sebenarnya adalah motif buaya ya. Jadi ini buaya yang sedang menganga. Nah, ini giginya. Kemudian pada bagian dagu hulu kampilan ini terdapat lubang-lubang kecil, yang mana tiap-tiap lubang ini biasanya berisi rambut, yaitu rambut manusia, rambut dari kepala manusia yang menjadi korban kampilan ini, yang mati terbunuh oleh kampilan ini. Jadi semakin banyak rambut pada hulu kampilan, bisa dibilang semakin banyak pula lah korban yang telah terbunuh oleh kampilan itu sendiri. Begitu cerita orang-orang tua dahulu. Allahu a'lam ya. Namun saya meyakini sejarah yang diceritakan oleh orang-orang tua dahulu, karena mereka memang mengalami dan menyaksikan langsung
masa-masa perangan pada zaman dahulu. Di Provinsi Riau mungkin banyak juga kita jumpai bentuk lain dari hulu kampilan ini, seperti bentuk kepala naga. Bentuk kepala naga itu biasanya ciri khas dari Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir. Kalau bentuk aslinya memang dari Filipina sana adalah bentuk buaya. Jadi mereka adalah memang dahulunya memang pelaut ya. Jadi mereka menganggap buaya itu sakral. Sayang janggutnya sudah tidak ada lagi. Dan ini memang masih ulu asalnya ya, masih ulu bawaannya. Wajar saja jika sudah keropos seperti ini. Bahan kayu yang digunakan untuk hulu kampilan ini umumnya ada dua macam jenis kayu ya, yaitu kayu jambu biji, teras jambu biji atau jambu biawas, ataupun teras petai belalang. Teras itu bagian antara akar dan batang pohon, bagian yang memang paling keras dan paling liat, tidak gampang patah. Memang kampilan ini terkenal dengan ketajamannya ya. Jadi memang bagi orang yang memang keturunan pemegang kampilan ini, ataupun orang-orang yang mahir memainkan kampilan ini, memang sekali tebas itu bisa putus. Seperti itulah ceritanya. Konon tes ketajaman bilah kampilan ini dengan menggantung sebatang rotan yang digantung dengan seutas benang, kemudian ditebaslah hingga putus batang rotan itu tanpa memutuskan benang itu sendiri. Jika kampilan itu tumpul dan tidak tajam, maka tentulah benang itu akan putus tanpa memutuskan batang rotan itu sendiri. Logikanya seperti itu ya. Dan juga kampilan ini terkenal dengan apa ya istilahnya, kalau kami orang Melayu bilangnya pengering ya, atau unsur-unsur kekuatan gaib yang terdapat pada kampilan ini sendiri. Biasanya itu unsur-unsur kekuatan gaib itu tertanam di dalam hulu kampilan ini sendiri, pada bagian puting. Itu terdapat istilahnya peruang. Jadi ada macam-macam peruang yang ditanam di dalam puting kampilan ini sendiri. Itulah sebabnya mengapa konon orang kebal pun akan tetap luka jika terkena kampilan ini. Itu disebabkan oleh karena peruang yang tertanam di dalam hulu kampilan itu. Allahu a'lam ya. Namun begitulah
sejarah atau cerita yang saya dapatkan dari beberapa guru tempat saya belajar. Mantap. Alhamdulillah, saya pribadi merasa sangat senang sekali bisa memperoleh kampilan tua ini. Jadi kampilan ini saya dapat dari Kuala Patah Parang. Ya memang Patah Parang itu sendiri memang adalah kampung ataupun sarang dari suku Melayu Timur sendiri. Mantap. Jadi kita akan bersihkan nanti bilahnya, akan kita hilangkan karatnya, kemudian kita kilap, kita kembalikan ketajamannya. Nanti kita juga akan coba tes dengan menggunakan sebatang rotan yang digantung dengan seutas benang. Mantap. Ini adalah bukti sejarah, benda sejarah yang dipakai oleh nenek moyang kita dahulu. Jadi sebagai anak cucunya kita patut untuk menghormati benda-benda sejarah ini. Ini adalah bisa dibilang kenang-kenangan ya, kenang-kenangan nenek moyang kita. Jadi patut kita jaga, kita lestarikan, kita rawat, dan kita simpan baik-baik. Baiklah tuan-tuan, demikian review pedang kampilan episode yang kedua kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.